Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Kita perhatikan beberapa benda yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada stopwatch, ada speedometer, dan ada stadion olahraga. Apakah angka-angka yang ada di dalam speedometer atau di dalam stopwatch ini boleh diacak, tidak urut, atau bagaimanakah cara menghitung banyaknya penonton di sebuah stadion? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul setelah kita melihat benda-benda itu atau ketika kita berada di stadion olahraga. Pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan antara pola barisan dengan barisan bilangan? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1 dan 2. Untuk yang pertama, contoh 1, 9, 12, 18, 27, 39. Bagaimanakah selisih di antara dua suku berurutan pada contoh nomor 1 ini? 9 ke 12 selisihnya 3, 12 ke 18 selisihnya 6, 18 ke 27 selisihnya 9, dan seterusnya. Pada contoh yang kedua, 1, 3, 7, 15, dan 31. Bagaimanakah selisihnya di antara dua suku yang berurutan? 1 ke 3 selisihnya 2, 3 ke 7 selisihnya 4, dan seterusnya. Dua contoh ini menunjukkan bahwa selisih antara dua suku yang berurutan ternyata berbeda-beda. Kemudian contoh 3 dan 4. 10, 14, 18, 22, dan 26. Selisih antara 10 dan 14 ada 4, 14 ke 18 ada 4, 18 ke 22 ada 4 juga. Ini menunjukkan selisih di antara dua suku yang berurutan selalu sama atau konstan. Pada contoh yang terakhir, contoh yang keempat, 15 ke 11 selisihnya negatif 4, 11 ke 7 selisihnya negatif 4 juga, dan seterusnya. Maka kita melihat bahwa pada contoh 3 dan 4 ini selisih antara dua suku berurutan selalu konstan. Manakah yang dimaksud dengan pola dan manakah yang dimaksud dengan barisan? Kita mengambil kesimpulan dari contoh ini bahwa contoh 1 dan 2 termasuk di dalam pola bilangan. Artinya, selisih di antara dua suku yang berurutan berbeda-beda. Tetapi contoh 3 dan 4 kita mengatakan barisan bilangan. Karena selisih di antara dua suku berurutan selalu konstan atau selalu tetap. Ini barisan aritmatika yang kita kenal dan akan kita pelajari. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih antara dua suku berurutan selalu konstan atau selalu tetap. Jadi kalau suku pertamanya A, kemudian bedanya atau selisihnya adalah B, maka suku keduanya adalah A ditambah B. Kemudian suku ketiganya berarti U2 ditambah B. Kemudian suku yang keempat berarti U3 ditambah B. Nah, ini bisa kita ringkas, kita rangkum dalam sebuah formula, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan beda. Hanya berarti suku pertama, kemudian B itu adalah beda, dan N adalah suku yang kita cari. Contohnya, perhatikan di slide ini. Tentukan suku ke-21 dari barisan bilangan 17, 15, 13, dan 11. Nah, ini diketahui berarti hanya 17, kemudian B-nya 15 dikurangi 17, yaitu negatif 2, N-nya 21. Sehingga kita masukkan ke dalam formula tadi, hasilnya adalah negatif 23. Kemudian, ini implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yani memproduksi susu kedelai dengan volume awal 10 liter. Permintaan pelanggan meningkat secara konstan setiap bulan, yaitu 2 liter. Berapakah volume produksi susu kedelai pada bulan ke-9? Nah, dari cerita ini kita mengetahui bahwa
suku pertamanya atau volume awal produksinya adalah 10 liter. Kemudian bedanya, ini karena meningkat setiap bulan secara konstan 2 liter, berarti B-nya 2. Dan pertanyaannya adalah suku ke-9, berarti N-nya sama dengan 9. Kita masukkan ke dalam formula tadi, menjadi 26. Hasil akhirnya adalah 26. Maka volume produksi pada bulan ke-9 adalah 26 liter. Kalau deret aritmatika, kita perhatikan ini lanjutannya. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Nah, perhatikan simbolnya. Kalau tadi barisan aritmatika kita menuliskan dengan menggunakan tanda baca koma, maka dalam deret aritmatika kita menuliskan dengan simbol penjumlahan. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Sampai U ke N dikurangi 1. Nah, rumus ini bisa disingkat atau diringkas menjadi Sn sama dengan A ditambah UN. Dengan keterangan A-nya adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N atau suku yang kita cari berapa jumlah semuanya. Atau UN ini bisa kita ganti menggunakan formula yang sudah kita kenal sebelumnya, sehingga Sn menjadi sebuah formula baru, yaitu Sn sama dengan dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kurung tutup dikalikan dengan beda. Ini karena apa? Agak panjang karena UN-nya dijabarkan dari formula barisan aritmatika. Nah, contohnya ini. Jika diketahui 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah M sama dengan 99. Tentukanlah nilai M. Kita berarti harus mencari dulu M ini suku keberapa. Dengan informasi yang lain yang sudah kita ketahui, hanya 3, bedanya 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2 dan Sn-nya sama dengan 99. Kita masukkan ke dalam formulanya, bisa dilihat di slide ini. 99 sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dalam kurung dikalikan dengan bedanya. Nah, hasilnya kita lihat ada bentuk kuadrat di sini. N kuadrat ditambah 2N dikurangi 99 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. N dikurangi 9 dikalikan dengan N ditambah 11. Kita dapatkan N-nya 9 atau N-nya sama dengan min 11. Nah, negatif 11 ini tidak kita pakai karena tidak ada suku ke negatif 11. Berarti yang kita pakai adalah N sama dengan 9. Atau kita artikan bahwa M itu adalah suku yang ke-9. Nah, setelah diketahui bahwa M itu adalah suku ke-9 atau U9, kita masukkan ke dalam formula barisan aritmatika, sehingga kita dapatkan M-nya itu adalah 19. Bagaimana penerapannya atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ini diambil contoh adalah kondisi di sebuah bioskop. Bioskop itu memiliki 10 deretan bangku. Pada deretan pertama ada 20 bangku, kemudian deretan kedua ada 24 bangku, deretan ketiga ada 28 bangku, dan seterusnya. Sampai 10 deretan. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah semua bangku dalam bioskop tersebut? Tentu kita awali dengan menuliskan informasi-informasi yang sudah diketahui dari soal, misalnya N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 20, dan B-nya sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam formula Sn, deret aritmatika sampai suku ke-10, itu berapa jumlah semuanya, dengan menghitung secara rinci, secara bertahap untuk kehati-hatian dan kecermatan, maka hasil akhirnya adalah 385 bangku. Nah, itulah tadi
materi secara singkat, barisan, dan deret aritmatika. Akhirnya, selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.